Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Tadilafina Birama dari kelas 12 TKJ 2 absen 30. Jadi di sini saya akan menganalisis fungsi dan tata cara pengamanan server-server layanan pada jaringan. Langsung saja kita buka Cisco kita. Jadi di sini kita ada topologi seperti ini, yaitu ada server, lalu router, di sini ada switch, lalu dua PC. Langsung saja kita pergi ke router yang pertama. Sebentar, kan? Yang pertama kita pergi ke server, kita pergi ke desktop, lalu kita setting IP-nya 192.168.22. Lalu ini 192.168 titik ini 21. Untuk DNS servernya kita biarkan saja. Lalu kita pergi ke PC 0, kita setting juga IP-nya. Di sini IP-nya 192.168.1.3. Lalu ini default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu untuk DNS servernya kita gunakan IP dari server. Oke, kita close, lalu kita konfigurasi juga di PC 1. Kita pergi ke desktop, IP configuration. Ini sama saja 4. Oke, 192.168.1.1.168.22. Oke, sudah. Lalu kita pergi ke router, kita konfigurasi, kita pergi ke Ethernet 0.0. Kita ketikkan addressnya 92.168. Ini addressnya dari PC. 1.1.255.255.255.0. Oke, lalu kita no shutdown agar nyala. Lalu kita exit, kita konfigurasi yang Ethernet 0.1. Ini kita masukkan IP-nya dari server. Oke, Reno Esa juga. Oke, lalu kita pergi ke server, kita pergi ke service, pastikan untuk HTTP-nya ini nyala semua. Lalu kita pergi ke FTP, ini on. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan user. Untuk username-nya coba kita siswa. Untuk passwordnya 123 saja. Lalu jangan lupa dicentang semua. Sudah, kita add. Oke, setelah itu kita pergi ke DNS. Lalu ini jangan lupa di on kan. Kita tambahkan untuk DNS-nya itu www.sekolah.com. Lalu untuk addressnya kita gunakan yang IP-nya server. Kita add. Oke, sudah ya. Lalu kita pergi ke email. Ini kita on kan semua. Untuk domainnya kita gunakan sekolah.com.
usernya ini ada siswa, passwordnya 123. Ini kita set dulu. Oke, plus lalu kita tambahkan lagi untuk guru, lalu ini passwordnya 123 juga kita tambahkan. Oke, lalu kita coba ping di PC 0. Kita ping IP nya server terlebih dahulu ya. Kita ping 168.2.2. Kita tunggu. Biasanya untuk pertama-tama masih gagal. Oke, ini ada yang gagal 1, kita coba ulangi. Oke, sudah berhasil ya. Setelah itu kita coba ping yang DNS-nya tadi, yaitu sekolah. Oh ya, ini karena tadi www, jadi kita tambahkan juga www-nya. Oke, sudah berhasil ya. Untuk DNS-nya kita sudah berhasil. Kita coba di web servernya. Kita masuk ke www.sekolah.com. Oke, kalau seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Lalu kita ke command prompt, kita masuk ke FTP-nya lagi. Kita masuk FTP-nya ya mas. Untuk IP-nya kita gunakan yang IP-nya server. Oke, ini udah berhasil masuk. Kita coba masuk siswa 123. Sebentar, ini berarti ada yang salah. Untuk username sudah betul ya. Coba siswa 123. Oke, ini sudah betul. Mungkin tadi typo, makanya dia nggak berhasil. Lalu setelah itu kita masuk ke FTP di PC1 juga. FTP 192.168.2. Oh, benar, salah. Siswa ininya 123. Oke, ini tandanya juga sudah berhasil. Lalu kita akan mencoba untuk memblokir yang di PC1 ini. Jadi nanti ketika masuk di FTP itu PC1 itu akan tidak bisa ya. Tapi sebelumnya kita coba email dulu apakah berhasil ya tadi. Ini coba, sebentar. Oke. Ya, ini siswa, email addressnya siswa at sekolah.com. Ini kita gunakan IP saja. Oke, ini juga IP. Username itu siswa 123. Oke, save. Sudah save ya. Setelah itu kita masuk yang email di PC0 juga. Namanya juga siswa. Enggak, yang 0 ini guru ya. Guru, ini guru at sekolah.com. Oh ya, ini IP juga 192.168.2. Untuk username-nya juga sama, guru. Ini passwordnya 123. Oke, save. Setelah itu kita coba compose ya. Di sini tuhnya ke siswa at sekolah.com. Subjeknya semisal halo. Ini 123. Kita send.
Oke, sudah ya. Kita cek di PC1. Kita pergi ke email, retrieve. Oke, sudah masuk. Jadi untuk emailnya bisa ya. Setelah itu, setelah email ini berhasil, coba kita blokir untuk yang PC1. Jadi nanti dia untuk FTP itu tidak bisa masuk. Jadi dia bakalan fail seperti itu. Eh, kita lakukan penerapan firewall. Yang pertama kita pergi ke router 0. Di sini kita exit. Kita bentar, saya juga tidak hafal kodenya. Untuk kodenya itu yang ini ya, access list. Sebentar, access list ya. Kembali ke Cisco. Access list 100 deny TCP host. TCP host yang untuk yang 1.4 ini adalah IP dari PC1. 192.168.1.4. Lalu kita masukkan IP-nya dari server 192.2.2. Lalu kita juga masukkan portnya 21. Oke, sudah ya. Lalu kita ke Ethernet yang 0.0. Kita masuk ke ini. Oke, lalu kita akses IP access group 100.0. Oke, sudah. Lalu kita exit saja. Setelah sudah, sepertinya ini sudah keblokir ya. Kita tes saja ya. Kita pergi ke PC0. Kita coba masuk untuk FTP-nya. Sebentar, ini PC0. Yang ini udah nggak bisa ya. Tapi untuk PC0 kok ikutan bisa. Sebentar. Oh, coba kita lihat dulu ya. Untuk yang di sini. Oke. Sudah kan? Oh, yang permit kita belum akses.
100 per IPN. Oke, sudah. Lalu kita pergi ke Ethernet 0.0 ya. Lalu kita access group 100 in. Kita exit, kita close, kita coba lagi ya. Oh, sudah bisa. Kita coba masuk siswa 1.3. Oke, sudah bisa untuk PC 0. Kita coba di PC ini. Oh ya, jadi dia sudah terblokir untuk FTP-nya. Jadi untuk ICL-nya sudah berhasil ya. Lalu untuk tabelnya seperti ini. Jadi hasil uji coba akses server sebelum dan sesudah ACL. Yang pertama yaitu sebelum ACL, sebelum firewall. ACL-nya sudah belum dikonfigurasikan. Jadi untuk layanan HTTP pada PC 0 ini bisa akses. Untuk PC 2 juga bisa akses. Untuk keterangannya itu semua klien bisa akses HTTP server, yaitu untuk IP server yaitu 2.2. Lalu FTP-nya juga semua bisa akses. Lalu untuk DNS semua juga resolve ke domainnya server, yaitu yang tadi yang www.sekolah.com menggunakan IP server yaitu 2.2 ini. Lalu untuk email seperti yang sudah kita tahu tadi, kita coba kirim email menggunakan server, itu bisa nerima juga bisa ngirim. Lalu setelah kita konfigurasi firewall ACL untuk layanan HTTP itu ditolak. Jadi yang HTTP hanya diizinkan dari PC 1 atau server. Lalu untuk FTP juga ditolak. FTP untuk ini PC 1, ini PC 0. Nah, seperti itu. PC 0 ya. Jadi untuk yang HTTP yang diizinkan yang hanya di PC 0 saja. Jadi untuk ngeping ke IP-nya server yang diizinkan hanya PC 0 saja. Lalu untuk FTP untuk PC 0 itu diblokir, jadi tidak bisa menggunakan FTP pada PC 1. Lalu untuk DNS itu tetap diizinkan dari semua klien ke server ya. Lalu untuk email tetap aktif untuk semua klien ke server 2.0. Namun di sini evaluasinya yaitu pada tutorial di sini untuk server menggunakan IP 1.2. Sedangkan ketika saya mencoba untuk server ini menggunakan IP 1.2 itu tidak bisa. Jadi semua itu tidak bisa terhubung, atau bahkan ketika kita menambahkan server lain otomatis semua bisa terhubung dengan IP yang 1.2. Jadi kita gunakan yang IP 2.2 seperti itu. Lalu untuk yang IP PC 0 dan PC 2 itu juga sama saja, tetap bisa ya. Jadi tadi kesalahan kita belum
mengkonfigurasi akses list 100 permit IP any di terminal di router seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya analisis. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.